Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ketemu lagi dengan saya rekan-rekan. Kemarin saya ketemu dengan teman saya, dia bertanya, apa dasar hukumnya polisi untuk melakukan penggerebekan di kamar hotel? Dengan nada sini saya menjawab rekan-rekan, sejak kapan urusan berduaan di kamar hotel menjadi urusan negara? Kenapa rekan-rekan sampai sekarang ini belum ada dasar yang kuat menurut saya bahwa berduaan di kamar hotel itu bisa digerebek atau bahkan digebrak oleh oknum-oknum, dalam hal ini ada polisi PP atau polisi tentunya rekan-rekan. Kalau kita melihat pasal yang berlaku di negeri kita rekan-rekan, belum ada hal-hal yang seperti itu mengatur bahwa boleh atau diperbolehkan. Tapi rekan-rekan ada kemungkinan-kemungkinan yang akan kami simpulkan di sini rekan-rekan, atau ada pengecualian hukum yang bisa dijadikan dasar dalam penggerebekan di kamar hotel tersebut rekan-rekan. Tentunya rekan-rekan dalam penggerebekan itu rekan-rekan bisa dilakukan apabila ada atau dicurigai ada tindak pidana rekan-rekan. Tindak pidana yang sudah diatur dalam undang-undang ya rekan-rekan, yaitu contohnya ada laporan-laporan dari masyarakat, dalam hal ini contohnya penggunaan narkotika tentunya rekan-rekan. Atau beda halnya rekan-rekan kalau berduaan itu dilakukan di depan umum rekan-rekan. Kalau itu dilakukan di depan umum atau di ruang terbuka rekan-rekan, maka itu bisa dipidana dengan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara rekan-rekan. Itu kalau dilakukan di ruang terbuka atau di tempat umum contohnya rekan-rekan. Atau berbuat mesum diatur dalam pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana rekan-rekan, bahwa di 281 itu menyatakan bahwa perbuatan mesum di depan umum atau melanggar hak kesusilaan itu bisa dipidana rekan-rekan. Atau ada juga teman rekan-rekan yang bisa dikecualikan di sini rekan-rekan adalah salah satu dari pasangan yang dalam kamar hotel tersebut sudah berpasangan. Dalam hal ini ada laporan kepada polisi dari salah satu pasangan yang ada di hotel itu. Ada laporan bahwa atau pengaduan dari salah satu pihak bahwa ada tindak pidana di suatu hotel, sehingga dalam penggerebekan itu teman-teman itu boleh dilakukan oleh oknum polisi. Dengan catatan ada laporan salah satu dari pasangan yang ada di kamar itu tentunya rekan-rekan. Kita boleh lihat di 284 Kitab Undang-Undang Pidana itu teman-teman. Maka itu dijelaskan bahwa apabila perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai zina. Lagi-lagi teman-teman, ada kalau salah satu adalah bawah umur rekan-rekan. Atau contohnya salah satu dari pasangan yang berduaan di kamar hotel itu rekan-rekan dicurigai atau ada yang di bawah umur. Maka rekan-rekan itu bisa dilakukan penggerebekan. Atau ada tindak pidana lain rekan-rekan dalam kamar hotel tersebut rekan-rekan. Contohnya salah satu dari pasangan itu dalam keadaan pingsan. Maka sebenarnya rekan-rekan itu tindak pidana rekan-rekan, maka jangan bertanya lagi kalau salah satu dari situ rekan-rekan menjadi bagian atau ada peristiwa yang seperti yang dicantumkan dalam pasal-pasal seperti yang telah kami katakan dari atas tadi rekan-rekan. Selanjutnya rekan-rekan, dalam pertanyaan teman saya itu rekan-rekan, maka saya simpulkan di sini bukan dari pengecualian yang saya sebutkan dari atas. Bukan juga salah satu ada laporan, bukan juga dari atau tindak pidana seperti narkotika, bukan juga ada yang lagi pingsan atau di bawah umur rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, saya langsung menjawab pertanyaan dari teman saya itu rekan-rekan, sejak kapan berduaan di kamar hotel menjadi urusan negara? Ini menarik karena kenapa? Banyak sekali kejadian-kejadian, bahkan ada hal-hal yang menarik rekan-rekan. Dimana ada kemarin di Surabaya, tentunya rekan-rekan pasti pernah lihat itu. Anggota polisi PP rekan-rekan memamerkan salah satu kondom rekan-rekan, selfie terhadap perbuatan itu rekan-rekan. Ketika ditanya tentang alasan mereka menggerebek itu, sebenarnya rekan-rekan hanya satu, demi ketertiban umum. Ketertiban umum rekan-rekan,
kalau kita melihat spesifik dari profesor yang sangat terkenal soal hukum pidana, maka dia mengatakan zina dalam kategori ketertiban umum itu adalah perbuatan yang dilakukan rekan-rekan di depan terbuka atau mungkin di tempat sepi, tapi itu mengganggu ketertiban dari warga setempat. Itu yang dikategorikan dengan ketertiban umum rekan-rekan. Karena kenapa? Ada laporan dari masyarakat sekitar atau perbuatan itu tidak sesuai dengan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat sekitar. Lalu pertanyaannya rekan-rekan, ini kan kejadiannya di kamar hotel. Kalau kita melihat atau mengerucut ke pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rekan-rekan, maka polisi dalam melakukan penggerebekan, maka mereka berwenang, itu pun rekan-rekan, apabila ada laporan atau ada perintah atau izin dari pengadilan setempat untuk melakukan penggerebekan. Pertanyaan saya di sini rekan-rekan, apakah saudara pernah nanya kepada polisi yang lagi menggebrek kamar dari tempat berdiam Anda atau beristirahat Anda, pernah nanya tentang SOP dari pengadilan setempat? Apabila itu tidak ada teman-teman, maka saya percaya rekan-rekan pasti akan seharusnya bisa melakukan perlawanan. Memberikan laporan kepada polisi, maka rekan-rekan bisa dilakukan penangkapan. Tapi lagi-lagi rekan-rekan, ini adalah penyelewengan hukum menurut saya. Karena kenapa? Tidak ada satupun pasal yang mengizinkan orang memasuki tempat yang namanya privasi seseorang. Apalagi di atas jam 12. Melanggar hukum sebenarnya rekan-rekan. Dalam menegakkan hukum, polisi tidak dibenarkan untuk melanggar hukum. Maka dari situ rekan-rekan, saya harap apabila rekan-rekan mengalami hal itu, baik yang dilakukan oleh anggota polisi PP maupun polisi juga rekan-rekan, teman-teman jangan asal diam saja, lakukanlah perlawanan. Kenapa saya mengatakan itu rekan-rekan? Tidak adalah unsur pidana dalam perbuatan itu. Mau dibawa kemanapun rekan-rekan, itu tidak ada unsur pidana. Bahkan ada kemarin yang kami lihat rekan-rekan, ditahan 3 hari. Rekan-rekan, kalau polisi menahan Anda 3 hari, itu rekan-rekan jangan asal diam. Atau Anda berpikir bahwa Anda takut polisi kalau Anda melakukan perlawanan. Rekan-rekan boleh melakukan tuntutan balik. Dalam video selanjutnya kami akan memaparkan bagaimana cara melaporkan polisi yang sewenang-wenang. Kalau contohnya tidak direspon dari polsek atau polres setempat, maka teman-teman saya akan membagikan di video berikutnya bagaimana melaporkan anggota polisi yang melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum. Karena ingat rekan-rekan, polisi dalam melakukan tugasnya itu diizinkan oleh hukum dengan kekuatan hukum yang benar. Bukan berarti polisi karena menggunakan seragam, maka mereka sewenang-wenang dan punya hak sewenang-wenang juga. Tidak rekan-rekan. Karena polisi itu adalah penegak hukum, kita hormati di saat mereka melakukan perbuatan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tapi apabila mereka juga mengganggu atau melanggar hukum, siapa lagi yang melaporkan dan memberitahu polisi kalau bukan masyarakat itu sendiri? Sangat disayangkan rekan-rekan, bahkan sampai sekarang ini sangat minim soal laporan-laporan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. Maka dengan itu rekan-rekan, saya harap kepada rekan-rekan semua, apabila rekan-rekan masih mengalami hal itu, tidak salah juga rekan-rekan jika rekan-rekan melaporkan langsung. Kami akan mengupdate di video berikutnya bagaimana cara dan prosedur melaporkan polisi supaya rekan-rekan aman dan juga polisi yang tersebut bisa dijatuhkan sanksi. Maka dari situ rekan-rekan, saya harap dengan kejadian-kejadian seperti itu, kita harus menjadi pengawas dari polisi itu sendiri. Sepanjang rekan-rekan masih menutupi kejadian-kejadian yang sedang terjadi, padahal saudara sendiri tahu bahwa itu sebenarnya tidak diperbolehkan oleh hukum, maka rekan-rekan, Anda akan diperlakukan seperti itu sampai kapanpun. Tapi di saat saudara atau di saat teman-teman bisa melakukan perlawanan dan peringatan keras yang bisa memukul kejahatan polisi atau oknum-oknum polisi yang tidak sesuai peraturan yang berlaku, maka saya percaya itu akan mengurangi tindakan-tindakan sewenang-wenang siapapun juga. Maka saya harap rekan-rekan, dengan kejadian seperti itu sebenarnya saya mengatakan tidak ada unsur pidana. Bukan dari pasal apapun atau ada yang dikatakan adalah ketertiban umum, maka saya mau katakan kepada rekan-rekan, tidak ada kategori yang bisa dikatakan
ketertiban umum atau mengganggu ketertiban umum dalam hal berduaan di kamar hotel. Jadi teman-teman, kalau ada polisi menggerebek kamar hotel saudara apabila Anda lagi berduaan sama pasangan Anda, tentunya rekan-rekan. Dalam hal ini rekan-rekan ada lolos dari yang kami kecualikan dari awal tadi. Contohnya, salah satu dari pasangan yang Anda bawa itu sudah menikah atau punya pasangan yang sah. Itu bisa dikategorikan, bisa dilakukan penggerebekan. Itu pun rekan-rekan ada laporan dari istri yang mungkin teman atau yang menemani Anda di kamar itu tentunya. Atau ada di bawah umur, atau ada tindakan narkotika tentunya. Itu bisa dipidana. Tapi apabila Anda lolos dari semua yang kami kecualikan itu rekan-rekan, maka saya katakan di sini rekan-rekan, tidak ada unsur pidana. Bahkan dikurung 3 hari pun katanya saya pernah dengar bahwa akan ditahan 3 hari. Maka teman-teman langsung melaporkan perbuatan itu ganti rugi. Jangan biarkan polisi berbuat semena-mena seakan-akan mereka punya segalanya dan berkuasa seenaknya saja. Rekan-rekan, polisi itu bergerak atas hukum dan bukan berarti polisi diperbolehkan untuk melanggar hukum dalam melakukan tugasnya. Itu rekan-rekan yang bisa saya bagikan. Apabila ini bermanfaat menurut rekan-rekan, maka tidak salah juga untuk rekan bagikan. Sekian dan terima kasih rekan-rekan. Semoga rekan-rekan selalu terhindar dari kesemena-menangan aparat keamanan yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hormati juga para penegak hukum yang berbuat atau bertindak sesuai dengan aturan. Tapi apabila teman-teman melihat ditindas oleh polisi yang tidak sesuai dengan prosedur, maka teman-teman bisa melakukan tuntutan balik berupa ganti rugi rekan-rekan. Maka jangan takut rekan-rekan, jangan bilang nanti bahwa Anda ketakutan kalau diancam atau segala macam. Maka rekan-rekan boleh punya hak untuk melakukan perlawanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.